Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sekova. Selamat datang di podcast PES. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada siang hari ini, aku punya artikel nih. Ini dia artikelnya. Menjadi santri bukanlah halangan untuk selalu berkembang dan berprestasi. Stigma masyarakat mengenai santri yang kolot dan terkekang sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Karena sesungguhnya banyak sekali kegiatan pengembangan diri santri dari pesantren yang bisa menjadi bekal untuk santri nantinya. Tidak hanya mengaji, santri juga bisa meraih prestasi yang tinggi bahkan sampai tingkat internasional. Seperti baru-baru ini, tim MTQ Indonesia yang berhasil meraih juara umum MTQ Internasional 2025 di Jakarta. Tentu, prestasi ini sangat bisa menjadi bukti bahwa santri tidak hanya mengaji, tapi bisa berprestasi. Oke. Di artikel tersebut, walaupun di dalam pondok pesantren itu bisa berprestasi, bukan jadi alasan di dalam pondok pesantren menjadi halangan untuk kita upgrade ilmu. Karena di pondok pesantren tempat gudangnya ilmu-ilmu, apalagi ilmu agama. Saya Nizar Kalvani selaku host. Kita siang hari ini kedatangan narasumber kita. Perkenalan, Mas Faris. Oke, nama saya Muhammad Azhar Farazi. Saya bisa dipanggil Faris. Oke. Kelas Kelas 11 DKV dari SMK Cordova. Di sini sekolah aja atau plus mondoknya, Mas Faris? Sekolah plus mondok. Mondok plus sekolah. Mondok plus sekolah? Mondok plus sekolah. Yakin? Oke. Motivasinya mondok di sini itu apa? Kok mondok di sini kok gak di tempat yang lain? Awalnya sih tanpa motivasi. Karena niatnya cuman sekolah. Berarti niatnya kebalik tadi dong. Sekolah. Ya enggak. Kalau sekarang kan mondok sekolah. Ya lanjut. Yaitu awalnya sih cuman pengen sekolah tok di Jawa. Tapi ya kata orang tua sekalian mondok aja, ya udah mondok di Mabadiul Ihsan. Pondoknya Pak Anas. Asik. Kalau aku juga gitu sih. Pertama disuruh orang tua mondok pas kelas 3. Ya udah, tak ACC aja biar selamat kan. Ikut orang tua selamat lah, insyaallah. Terus kelas 6 ditanyain ulang, siap atau enggak mondoknya. Ternyata siap, ya udah deh. Dipondokin di sini aku. Udah berapa lama Mas Faris mondok di Mabadiul Ihsan? Dari tahun 2020. Pas 2020. 2020. Covid berarti. Ya, angkatan corona. Berarti diem mulu di pondok, nggak keluar. Ya emang mau di pondok mau di mana? Ya kan isu-isunya dulu itu sebelum ada Covid kita boleh keluar untuk beraktivitas di luar. Sesudah Covid kita kan nggak boleh, harus ada izin dulu. Ya kan demi keselamatan diri sendiri.
Seingatku dulu pas 2020 itu pagar masih apa? Ditutupi mika. Biar higienis. Mas Faris, di sini asramanya program atau reguler biasa? Asrama program. Program apa? Program bahasa Arab. Ali Baklawi. 6. Oh, langsung jawab bahasa Arab teman-teman. Kamar apa Mas Faris? Kamar Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berarti Kamar satu pojok. kamar. Iya. Kalau aku kamar tengah, Umar bin Khattab. Di kamar Mas Faris anggotanya ada berapa? Ada 12 kurang lebih sih. 12 anak. Kalau di aku 13, insya Allah. Aku jadi sekretaris di kamarku. Kalau Mas Faris nggak jadi apa-apa di kamar? Sekretaris. Sekretaris juga? Sekretaris. Oke. Mas, coba kita praktek bahasa Arab singkat aja. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muk, Ismi Muhammad Azhar Fahrezi. kamu umur kalaan? Umri Sita Hasyar Sanah. Hal anta Ustad? La, ana tilmid. Lastu Ustad, bal ana tilmid. Gitu harusnya Mas Faris. Oke. Lanjut, skip aja ya untuk pembahasan di pondok pesantren. Di pondok pesantren Mabadiul Ihsan ini gak cuma SMK Cordova aja, tapi ada SMP Plus Cordova, ada MTS Mabadiul Ihsan, MA Mabadiul Ihsan, SMA Plus Cordova ya, Mas Faris. Ya. Terus Mas Faris ini salah satu siswa di di SMK Cordova. Mas Faris ambil jurusan apa ini? Jurusan DKV. Anjay. Kelihatan ya dari cutlepacknya udah merah. Apa mencolok, cutlepacknya di kafe itu merah. Nah Mas Faris, gambarannya pengen masuk dulu pas SMP. Ya tertarik di SMK Cordova karena banyak lulusan yang langsung kerja di PT besar termasuk PT Inka. Emangnya di kafe bisa masuk di PT Inka? Bisa. Karena di PT Inka ada yang bagian desain kereta. Di SMK sendiri itu jurusannya apa aja Mas Faris? Di SMK itu ada 4 sih jurusan. Yang pertama pengelasan, terus TBKR, terus ULP dan DKV. Nah, di SMK Cordova itu gak cuma belajar doang, belajar materi gitu enggak, tapi lebih ke praktek sih. Kalau menurutku belajarnya 20%, prakteknya 80%. Jadi full seneng-seneng lah di SMK Cordova. Terus di sana ada ekstra gak Mas Faris? Ada banyak ekstra yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa SMK Cordova. Coba spill satu-satu dong. Yang pertama ada ekstra barista. Yang kedua futsal. Yang ketiga ada paskibraka. Yang keempat ada karate. Yang kelima ada musik. Yang keenam ada teater. Yang ketujuh ada tata boga. Yang kedelapan ada desain, dan yang kesembilan dan seterusnya. Ada banyak pokok. Ada banyak, lupa lah. Masa mau disebutin satu-satu? Ya nggak apa-apa lah, spill. Kalau Mas Faris ekstranya apa? Kalau saya sendiri itu ekstranya barista sama futsal. Barista. Di barista Mas Faris ngapain aja sih? Ya, Hitam kopi aja atau? ya enggak.
Apa aja? Di barista itu kita diajarkan untuk bagaimana cara mengolah kopi dari biji mentah sampai disiap sajikan. Berarti plus penjualannya juga. Ya, sudah banyak praktek-praktek penjualan kopi dari SMK Cordova di setiap event-event yang diadakan di pondok. Hmm. Contohnya kemarin pas ada Menteri Sandiaga Uno ke pondok. Nah, itu kami dari barista disuruh untuk ngadakan stand di situ untuk jualan kopi. Sekalian praktek. Ya, sekalian praktek. Dan untungnya sih lumayan wow. Kira-kira berapa mas? 100.000 ke atas bro. 100.000 ke atas. Ya jelas 100.000 ke atas. Terus Atas. yang futsal mas Faris? Yang futsal ya aktif. Kemarin ini ada seleksi yang untuk dibawa ke turnamen Korwil wilayah Tegal Sari. SMK, SMA aja atau SMP? SMK swasta. Mas Faris ikut juga itu? Enggak. Masih belum beruntung. Boleh dicoba lain waktu. Oke. Oh berarti yang kemarin latihan itu Ya. seleksi? Ya, seleksi. Berarti Mas Faris gak lolos ini? Enggak. Masih belum beruntung. DKV. Mas Faris di DKV itu belajar apaan Mas Faris? Ya, banyak yang dari produktif itu ada kamera, fotografi, videografi, terus desain. Terus di jam tambahan juga kita diajarkan cara membuat film dan ini podcast. Podcast. Oke. Kalau Mas Faris lebih milih yang mana? Videografi atau yang lain-lain mungkin? Kalau dari saya sendiri lebih milih desain sih, desain grafis. Desain. Biasanya kalau desain di aplikasi apa Mas Faris? Corel Draw. Samaan. Ya sama lah. Aku ya juga kan ada loh teman-teman kita kayak Daniel itu kan AI. suka AI, Adobe Illustrator. Terus yang lain-lain. Kemarin kita ya Mas Faris apa? Outing class. Ya, outing kelas di Jember kan. Ya di Jember teman-teman kita kemarin outing class di area Jember, gak jauh-jauh sih dari tempat kita, tapi banyaklah kesan dan ilmu-ilmu yang kita dapat dari outing class itu. Kalau Mas Faris pengalamannya outing class gimana Mas Faris? Coba ceritain dong. Pengalaman dari outing kelas itu yang pertama kita belajar banyak, terutama di Karadio. Yang ini podcast ini kita belajar dari Karadio, stasiun Karadio. Oke. Terus kita ke Museum Tembakau. Kita mempelajari jenis-jenis tembakau dan cara mengolahnya menjadi cerutu yang dijual di luar negeri, yang diekspor ke luar negeri. Dan penghasilan dari penjualan tembakau itu lumayan. Satu batangnya bisa sampai 10.000. Ya, itu menurut saya wow. 10.000. gak nyongko. Oh iya, kemarin juga sempat di UNED sih, di Universitas Jember. Di situ kita diarahkan di televisi dan film. Di situ kita melihat banyak alat-alat yang digunakan untuk membuat film. Salah satunya ya kamera tentunya. Terus
eh, studio dan lain-lain lah. Berarti ada tempat khususnya itu, Mas. Ada tempat khusus editor, ada tempat khusus alat-alat juga ada. Oke. Terus apa yang bisa dipetik dari outing class kemarin, Mas Gunyong? Mas Faris. Apa yang bisa dipetik dari outing class kemarin? Yang bisa diambil dari outing class kemarin itu ya Banyak lah ya ilmu-ilmu yang bisa dipetik dari outing class kemarin. ya banyak. Termasuk podcast ini kita dapat dari outing class kemarin. Kita semangat lagi untuk menghidupi podcast Spacer. Walaupun yo ngene air rek sik pemula awal lah. Lek pengalamanku wingi outing class akeh sih. Gak usah di-spill. Kok lek kepo DM IG ku ae. IG ku engko ning deskripsi tak cantumne rek. Oke. Mas Faris. Prestasinya Mas Faris di SMKC ada enggak? Masih belum ada. Belum nyoba sih. Kalau teman-teman Mas Faris ada enggak yang sempat ikut-ikut olimpiade atau yang lain-lain? Ada banyak yang ikut olimpiade, termasuk hostnya. Tingkat apa? Sampai tingkat provinsi terus nggak lulus teman-teman. Di sana banyak persaingan dari SMA, SMK luar kota kita. Jadi ya udah deh. Tapi alhamdulillah lolos kabupaten. Kalau saya juara 3 kabupaten. Alhamdulillah. Mas Faris gak pengen ikut-ikut olimpiade gitu? Pengennya pengen. Tapi masih sudah ikut, tapi masih belum beruntung sih. Belum beruntung. Ya wis, berarti coba terus sampai beruntung. Let's Okay. try. Aku dulu ya gitu, Mas Faris. Pas SMP aku nggak lolos OBA, tapi alhamdulillah di SMK lolos. Juara 3 kabupaten. Cita-citanya Mas Faris apa sih? Kalau dari cita-cita itu saya cita-cita jadi businessman. Mau berbisnis. Itu cita-cita dari cita-cita dari kecil atau baru-baru ini? Baru-baru ini. Berarti pas TK cita-citanya lain, SD lain, SMP Lain. Kalau TK apa? Kalau TK mau jadi polisi. Oh. Tak kira jadi Ultraman, Rek. Ya enggak lah. Kalau Kalau SD mau jadi pemain sepak bola. SD jadi pemain sepak bola. Oke, kalau SMP? Kalau SMP sih mau jadi Ultraman. itu apa? Pengusaha. Pengusaha. Oh, berarti mulai dari SMP pengen jadi pengusaha. Ya. Pengen usaha apa, Mas Faris? Atau pengen ngembangin ilmu barista dari SMK? Ya bisa. Karena saya juga mau usaha itu apa? Cafe, resto dan lain-lain. Emangnya di cafe diajarin untuk bisnis atau bangun usaha gitu? Pernah dulu pas masih kelas 10 sih pernah diajarin cara untuk bisnis, apalagi kan saya sendiri dari DKV, jadi banyak cara untuk berbisnis dan marketingnya juga luas melalui sosmed
dan lain-lain. Mas Faris bercita-cita menjadi bisnismen karena melihat bisnisnya orang tua atau yang lain? Dari diri sendiri sih. Karena saya itu perintis, bukan pewaris. Asik. Asik. Langsung kata-kata coy. Terus pandangan untuk ke depan berarti nggak pengen kuliah? Enggak. Mondok. Mondoknya tetap. Jadi mondok di sini, buka usaha di sini. Ya enggak, kan di sini ada banyak, ada laundry, kita bisa kerja di laundry. Terus Ada yayasan, bisa jadi guru di yayasan. Kan hasil produk sendiri. oke. Kan saya hasil produk yayasan sini. Harapannya Mas Faris untuk SMK Cordova ke depannya apa sih? Semoga untuk SMK Cordova semoga makin dikenal oleh halayak luas dan bisa bisa menambah prestasi-prestasi anak didiknya. Oke. Itu harapan dari Mas Faris untuk SMK Cordova ke depannya. Mungkin ada kata-kata untuk penutup kita pada siang hari ini, Mas Faris? Ada kata-kata yang masyhur di kalangan pondok pesantren Mabadiul Ihsan. Itu kata-kata ini Abah sendiri yang buat, Abah Maskur. Jadi kata-katanya tuh gini. Santri iku iso apa-apa lan apa-apa iso. Kandungan dari kata-kata tersebut ialah santri itu harus mempelajari apapun yang ada di pondok selagi bisa. Karena itu akan berfungsi di masyarakat. Oke, guys. Ini tadi kata-kata penutup untuk podcast kita siang hari ini. Oke, itulah kata-kata penutup dari Mas Faris. Saya selaku host di podcast Space pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.